Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama pada pagi ini membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu saudara, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang di surga, segala hormat, puji, syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, oleh karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk belajar akan firman Allah. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan firman yang hidup itu. Dengan firman itu kami boleh diingatkan, ditegur, dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kuduskanlah hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, karena tanpa pengudusan kami tak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami ke dalam kebenaran, agar apa yang akan kami renungkan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan pada pagi ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 25 dan 36 sampai 38. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimanakah matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah itu pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi."
Kemudian ayat 25, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ayat 36, 38. Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara-saudara, peristiwa mukjizat adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh membuat orang terpukau, begitu kagum dengan apa yang terjadi lewat mukjizat itu. Saudara, ada begitu banyak orang ketika melihat mukjizat, mereka begitu terpukau. Tetapi tidak sedikit orang yang pada akhirnya itu hanya berhenti sampai melihat mukjizat, terheran-heran dengan mukjizat itu, tetapi berhenti sampai situ. Nah, saudara, bagaimana seharusnya kita itu menyikapi ketika melihat satu peristiwa mukjizat? Mari saudara kita melihat bahwa di balik segala mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka di balik peristiwa mukjizat itu pasti ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan. Ada satu ajaran-ajaran tertentu di mana kita itu belajar untuk memahaminya. Saudara, kisah yang dicatat dalam nas yang tadi sudah kita baca itu bermula ketika Yesus dan murid-muridnya melihat seorang yang hidupnya begitu kelam, nyaris tanpa harapan karena masalah penglihatannya. Namun saudara, yang menarik bahwa perjumpaan daripada orang buta ini dengan Kristus ternyata memungkinkan dirinya diubahkan oleh kasih karunia Allah. Saudara, Injil Yohanes mengungkapkan masalah orang buta itu adalah kebutaan secara jasmani. Nah, saudara, kalau boleh saya katakan, kondisi orang buta ini bisa dipakai sebagai satu ilustrasi atau satu gambaran tentang keadaan hidup seorang yang tanpa Kristus. Saudara, dalam Injil Yohanes 1 ayat keempat dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tapi di bagian Alkitab lain juga dikatakan, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, mari kita sedikit melihat di ayat pasal-pasal awal di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian. Saudara, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Seketika itu, saudara, mereka terpisah dari Allah. Sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa pada hari Adam melanggar ketentuan yang sudah dibuat oleh Tuhan, ia pasti akan mati. Maksudnya, saudara, kata mati di sini adalah mati secara rohani. Adam memang tidak langsung mati secara jasmani saat ia melanggar perintah Tuhan. Bahkan dia masih bisa menjalani hidup lebih daripada 100 tahun. Yang pasti, saudara, saat Adam berbuat dosa, ia telah
mati secara rohani, terpisah dari Allah. Saudara, ketika kehidupan rohani Adam telah padam akibat dosanya sendiri. Saudara, Yohanes 1 ayat 4 mengungkapkan kehidupan rohani adalah terang manusia. Jadi ketika kehidupan rohani Adam padam, terang itu pun padam di dalam dirinya. Saudara, sejak peristiwa itulah setiap orang yang lahir di kemudian hari mewarisi sifat Adam yang berdosa. Karena itu setiap orang adalah keturunan Adam, itu berarti mewarisi akan dosa. Dengan tidak adanya terang, maka kegelapan dan kebutaanlah yang berkuasa. Maka dari itu, orang yang dicatat dalam Yohanes pasal 9 ini merupakan satu gambaran yang tepat tentang keadaan setiap orang yang hidup tanpa Tuhan Yesus Kristus. Saudara, keadaan terpisah dari Allah ini membuat umat manusia rusak moralnya. Bila kehidupan rohani tidak ada pada seseorang, maka orang itu akan mati secara rohani. Dan bila terang manusia itu padam, maka manusia menjadi gelap adanya. Seperti itulah keadaan setiap orang yang tanpa Tuhan. Saudara, untuk menjadi orang tersesat, seseorang tidak perlu menjadi pelaku tindak kriminal. Semua orang yang tanpa Allah adalah orang yang tersesat. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seseorang yang tersesat mungkin saja itu dapat memiliki penglihatan mata jasmani yang tajam, tetapi ia tidak dapat mengerti hal-hal rohani. Saudara, dari peristiwa ini paling tidak kita temukan dua macam sebenarnya tentang kebutaan. Yang pertama adalah kebutaan mata jasmani, dan yang kedua adalah kebutaan mata rohani. Dan orang yang dicatat dalam Yohanes 9 ini adalah buta menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Ia sangat, saudara, membutuhkan Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan dia dari kedua macam kebutaan itu. Saudara, orang ini buta sejak lahir. Realitas ini menyebabkan murid-murid Yesus mengajukan pertanyaan yang saya rasa agak janggal, sebagaimana yang dikatakan di ayat 2. Mereka mengira orang itu buta karena dosa seseorang, dan yang menjadi sasaran tuduhan adalah kedua orang tua si buta. Saudara, memang bukannya tidak mungkin bahwa anak-anak menderita karena dosa orang tua mereka. Ada kalanya bayi yang baru lahir bisa mengalami kecacatan karena penyakit orang tua mereka. Tetapi tidak selalu demikian. Untuk kasus ini, Tuhan Yesus memberikan satu jawaban. Ia mengatakan bahwa kedua perkiraan yang dilakukan oleh murid itu adalah keliru. Dan pertanyaan murid-murid itu juga kurang relevan. Yang penting, saudara-saudara, bukan mengetahui apa sebab orang itu buta, tetapi kita harus fokus pada fakta bahwa orang buta itu memerlukan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebabnya orang itu buta adalah agar Allah dimuliakan di dalam kehidupannya. Dari kisah ini kita dapat menangkap pola pikir murid-muridnya yang menoleh ke masa lalu dan memusatkan perhatian pada sejarah. Sedangkan Tuhan Yesus mengarahkan mereka untuk memandang ke masa depan, kepada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan orang itu. Saudara, Yohanes pasal 9 ini menyatakan bahwa untuk dapat melihat, orang buta memerlukan lebih dari terang. Mereka memerlukan penglihatan. Ada suatu kebenaran menarik di sini.
Tidak ada penglihatan tanpa terang, tetapi terang tidak dapat dilihat tanpa penglihatan. Nah, saudara, supaya seseorang selamat diperlukan lebih dari terang, diperlukan penglihatan. Hanya Allah saja yang dapat membuat orang yang rohaninya buta menjadi tercelik. Untuk menyelamatkan seorang diperlukan lebih daripada sekedar khotbah atau kesaksian. Bisa saja, saudara, orang berkhotbah bersaksi tentang kebenaran, namun hanya Roh Kudus yang dapat mengilhami kebenaran itu. Nah, saudara, dari kisah ini paling tidak saya menangkap beberapa hal yang kebenaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama, orang yang buta rohani itu memerlukan Tuhan Yesus. Perhatikan, saudara, ketika Tuhan Yesus hendak menyembuhkan orang yang buta itu, ia melakukan sesuatu yang nampaknya janggal, namun hasilnya sangat menakjubkan. Mengapa Tuhan melakukan hal itu? Apa yang dilambangkan oleh tanah yang diaduknya dengan ludahnya itu? Saudara, di dalam beberapa catatan dikatakan bahwa tanah liat itu melambangkan kemanusiaan kita. Maka tanah liat merupakan satu gambaran kelemahan, kegagalan, dan ketidakmampuan rohani kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus menaruh adukan tanah itu ke mata orang buta itu, adukan tanah itu sebetulnya semakin menghalangi terang di matanya. Hal itu melambangkan ketidakberesan orang itu, yaitu terserap dan kerohaniannya buta. Akan tetapi luar biasa, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus tidak membiarkan adukan tanah itu menempel di mata orang itu. Ia menyuruh orang itu membersihkan matanya di sebuah kolam bernama Siloam, yang artinya diutus. Saudara, ada keistimewaannya kalau orang itu membersihkan matanya di kolam yang disebut diutus itu. Tuhan Yesus, saudara, itu bermaksud mengatakan bahwa kolam itu melambangkan dirinya. Dialah yang diutus dari surga. Ia adalah jawaban atas kegelapan hidup kita. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, mata yang tercelik harus belajar melihat dan menyesuaikan diri dengan terang. Inilah kebenaran kedua yang perlu kita resapi dari mukjizat ini. Saudara, di dalam hal rohani, mata yang baru tercelik harus belajar melihat. Orang dalam kisah ini sudah tidak lagi buta, ia sudah melek. Tuhan Yesus sudah memberikan penglihatan. Sekarang ia harus belajar semakin mengenal siapa Yesus. Perhatikan, saudara, bagaimana pengertian rohani orang itu semakin mendalam. Ya. Setelah ia disembuhkan, orang-orang yang mengenal dia bertanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Ia menjawab, "Orang yang disebut Yesus itu." Ya. Sampai pada saat itu, sang penyembuh hanya katakan sebagai orang yang disebut Yesus. Hanya itu yang diketahui oleh laki-laki yang tadinya buta. Lalu orang-orang membawa laki-laki itu kepada kaum Farisi karena mukjizat itu terjadi pada hari Sabat. Kemudian orang yang sudah dicelikan matanya ini diinterogasi oleh orang Farisi yang sudah begitu benci kepada Yesus dan yang hendak mencari celah untuk merusakkan, untuk mencari kelemahan-kelemahan Yesus. Nah, pada masa itu, saudara, Yesus ternyata disebut macam-macam, saudara. Bahkan ada dianggap, oh dia juga orang berdosa, begitu. Orang-orang Farisi menanyakan pendapat laki-laki itu yang tadinya buta, ternyata jawabannya luar biasa. Ia mengatakan apa? Ya, 17, ia adalah seorang nabi.
Saudara, laki-laki itu mulai berpikir secara mendalam. Disadari bahwa seorang yang melakukan apa yang dilakukan Yesus pasti dah lebih daripada sekedar orang biasa. Orang itu pasti nabi. Mendengar jawaban tersebut, emosi orang-orang Farisi meningkat. Dan laki-laki itu kemudian dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka terus berusaha membuat dia menyetujui bahwa Yesus adalah orang berdosa. Coba saudara, simak jawaban laki-laki yang didirikan matanya dari kebutaan. Menarik sekali saudara. Laki-laki itu boleh dibilang sepertinya memberikan satu kuliah teologi yang menakjubkan kepada orang-orang Farisi. Ia menyebut Yesus orang saleh yang melakukan kehendak Allah. Lalu ia dengan gamblang mengatakan, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan saudara, ada sesuatu perubahan mata rohani laki-laki yang tadinya buta melihat sosok Yesus. Dari sekedar orang, kemudian meningkat menjadi nabi, dan berikutnya dikatakan orang yang datang dari Allah. Dan laki-laki itu akhirnya mengerti pesan yang terkandung dalam mukjizat yang dialaminya. Yesus diutus Allah untuk menjadikan mata rohani orang buta. Dan yang ketiga, kebenaran ketiga, dari ketidaktahuan menuju kepada iman. Perhatikan saudara, laki-laki ini tidak takut berkata, aku tidak tahu, kepada kaum Farisi saat ditanya. Ada satu pelajaran yang dapat dipetik di sini saudara, yaitu apa? Jangan takut bersaksi jangan takut bersaksi hanya karena tidak dapat menjawab bila ditanya sesuatu. Kalau memang tidak tahu, katakanlah saya tidak tahu. Kalau saudara jujur dan mengakui apa yang tidak saudara ketahui, orang akan mempercayai saudara bila saudara memberitahu mereka apa yang sudah saudara ketahui. Saudara, awalnya dia kurang paham, namun Yesus tidak membiarkan dia tetap seperti itu. Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus membimbing kita ke dalam kebenaran. Belajar mengenal kebenaran merupakan satu proses. Kalau saudara sudah memperoleh terang, saudara masih harus belajar melihat. Saudara, ketika laki-laki itu mengatakan bahwa Yesus menjadikan matanya, itu menunjukkan ada seberkas iman. Ketika ia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, terlihat imannya meningkat setahap demi setahap. Lalu ia mengatakan bahwa Yesus berasal dari Allah. Akhirnya ia menyembah Yesus sebagai anak Allah. Ia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia diselamatkan. Ia beranjak dari iman kepada iman. Saudara, pesan apa yang terkandung di dalamnya yang dapat kita petik? Pertama ini saudara, kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Hanya dialah yang datang menjadikan kerohanian kita yang buta. Oleh karena dosa, kita dilahirkan seumpama seorang pengemis yang buta. Akan tetapi saudara, syukur mata kita yang buta dapat dijelikan oleh kasih karunia Allah. Pikiran kita dibukakan olehnya dan hati kita dicerahkan sehingga kita dapat mengerti Injil Yesus Kristus. Yang kedua, bila mata rohani kita sudah terjelik dan dapat melihat terang, kita harus tetap hidup di dalam terang itu. Kita harus mengikuti terang itu, memandang melampaui mujizat, menuju kepada Yesus sendiri. Percayalah adanya mujizat dan berimanlah kepada Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami pelajari lewat sosok orang buta ini boleh menolong kami bagaimana seharusnya kami menjalani hidup ini. Biarlah kami
meneladani tahap-tahap perubahan yang dialami oleh orang Buddha yang sudah dijadikan ini. Adalah tahapan kemajuan pengenalan yang makin lama makin dalam mengenalkan engkau. Terima kasih, berkatilah seluruh jemaatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami